keadaan baik-baik saja. Nah, untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di mana pembelajaran kita minggu lalu tentang bilangan bulat. Nah, Miss harap kalian mengerti atau masih ingat apa itu pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu dapat disajikan ke dalam beberapa model. Yang pertama, model garis, sedangkan yang kedua mobil bergerak. Iya. Nah, di sini Miss sudah menyediakan contoh penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis. Di mana contohnya yaitu Camelia mempunyai 2 tas di rumahnya. Ketika berulang tahun, ibunya memberikan 3 tas dan memberikannya kepada Camelia. Berapa tas yang dimiliki Camelia sekarang? Oke, di sini nakku kita harus melihat dulu mula-mula berapa tas Camelia. Nah, untuk mengerjakannya, kita kan menggunakan garis, maka terlebih dahulu kita harus menggambarkan garisnya. Miss sudah menggambarkan garis di sini. Oke? Nah, mula-mula tas Camelia 2, berarti kita bergerak dari 0 ke angka 2. 0 bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Kenapa 2 ke kanan, Miss? Karena kan dibilangnya mempunyai 2 tas, nakku. Jadi dia itu kan nilainya positif. Nah, untuk yang positif kita bergerak ke kanan. Oke, dari 0 bergerak ke kanan. 1, 2. Oke, sebanyak 2 satuan. Nah, ketika dia berulang tahun, ibunya membelikan tas 3 dan memberikan kepada Camelia. Nah, berarti kita bergerak dari, tadi kan mula-mula tasnya sebanyak 2. Jadi setelah itu kita bergerak dari 2 lagi, nakku. Bukan dari 0. Oke. Nah, kita bergerak sebanyak 3 satuan ke kanan. Berarti gini. 1, 2, 3. Oke, ini dia tanda panah yang sudah Miss kerjain. Yang Miss buat ya. Oke, berarti berapa jumlah keseluruhan tas yang dimiliki Camelia? Maka kita menghitungnya mulai dari 0. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dapat kesimpulannya di sini kita buat bahwa banyak tas yang dimiliki Camelia sekarang adalah sebanyak 5 tas. Oke. Yang kedua, contoh pengurangan bilangan bulat menggunakan mobil bergerak. Nah, contoh yang Miss berikan di sini yaitu 3 dikurang negatif 2 sama dengan berapa? Itu kan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan juga, kita harus menggambar garis bilangannya. Bagus. Nah, setelah itu apa katanya? 3. Nah, di mana 3 ini adalah angka positif. Berarti kalau kita angka positif, kita bergerak ke kanan. Sebanyak berapa satuan? 3 satuan. Berarti dari 0. Selalu bergerak mulai dari 0 awalnya. Berarti 1, 2, 3. Mobil bergerak maju. Sebanyak 3 satuan. Nah, katanya kurang, nakku. Kalau kurang berarti dia lawan dari maju, berarti dia mundur atau putar arah. Dia putar arah terlebih dahulu. Putar. Setelah itu, nah dia kan udah berputar arah. Setelah itu apa katanya? Negatif 2. Nah, kalau negatif 2 itu berarti mundur kan, aku. Kalau mobilnya jalan ke sini berarti dia maju. Berarti kalau mundur, negatif 2 kan ke belakang. Nah, jadi dia mundur berapa satuan? 2 satuan. Berarti tadinya kan 3. Jadi kita mundur lagi sebanyak 2 satuan. 1, 2. Oke, ini tanda panah yang Miss buat ya. Nah, oke. Berarti berapa jumlahnya? Maka dari kesimpulannya kita hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. Ya, bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat, di mana sifatnya ada 4. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga unsur identitas, dan yang keempat lawan terhadap penjumlahan. Nah, yang pertama sifat komutatif, di mana sifat komutatif yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif, di mana untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Yang ketiga, unsur identitas, di mana untuk setiap bilangan bulat A ditambah 0 menghasilkan A. Yang keempat, terhadap penjumlahan, di mana lawan terhadap penjumlahan itu berarti adalah pengurangan.
Jadi untuk setiap A mempunyai lawan penjumlahan negatif A. Jadi A ditambah dalam kurung negatif A menghasilkan 0. Nah, untuk lebih memahaminya mengenai sifat-sifat ini, perhatikan contoh yang akan Miss berikan kepada kalian. Nah, ini adalah dia contoh dari sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama sudah menjelaskan bahwa yang pertama sifatnya itu sifat komutatif atau sering disebut pertukaran. Di mana sini Miss sudah kasih contoh 4 ditambah 6 sama dengan 10 dan 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, maksudnya di sini pertukaran apa, Nakku? Pertukaran posisinya. Yang awalnya posisinya 4, yang kedua posisinya 6. Nah, untuk dia yang di sebelahnya, posisi pertama 6, sedangkan posisi keduanya 4. Tapi jumlahnya harus sama-sama 10. Oke, begitu juga dengan contoh kedua. Nah, untuk sifat kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana pengelompokan berarti selalu ada dia di dalam kurung. Oke, di sini Miss buat 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4 sama dengan 9. Oke, dan 2, nah kita kelompokkan dia, Nakku. Di sini berarti kita kelompokkan 3 dan 4. Di sini kita kelompokkan 3 tambah 4. Di sini ada tutup kurungnya, Nakku, sama dengan 9. Nah, jumlahnya juga sama. Yang membedakan apa? Yang di sini angka pertama dan kedua kita kelompokkan. Sedangkan untuk yang posisi kedua, kita yang kelompokkan dia angka ke-3 dan ke-4. Nah, begitu seterusnya untuk sifat asosiatif. Nah, kalau dia unsur identitas, setiap bilangan yang kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Seperti ini. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Nah, kalau bilangan lawan terhadap penjumlahan berarti adalah pengurangan. Jadi, setiap kita menjumlahkan lawan dari bilangan itu, maka menghasilkan 0. Contohnya, 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Bu, kenapa bisa 0? Oke, di sini 4 adalah positif, sedangkan negatif 4 adalah negatif. Bisa kita kategorikan di sini, atau bisa kita buat, kamu mempunyai mangga 4 dan kamu memberikannya kepada teman kamu sebanyak 4. Jadi berapa mangga yang kamu miliki sekarang? Tidak ada karena aku habis, karena kamu sudah mengasih semua ke teman kamu. Begitu ya caranya.